Oke, kita langsung saja ya. Anda mengirimkan sebuah infografis yang jujur, kelihatannya simple tapi isinya padat banget. Tentang experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Istilah ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi rasanya kadang cuma kayak slogan aja gitu. Iya, betul. Sering jadi jargon kosong. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar konsep ini bareng-bareng. Apa sih sebetulnya belajar dari pengalaman itu kalau kita pakai struktur dan metode? Dan kenapa katanya ini bisa jauh lebih efektif? Kita mau coba cari tahu mesin di baliknya. Tepat. Dan kata mesin itu pas banget. Karena ini bukan sekedar nasihat, belajarlah dari pengalamanmu. Sumber yang kita bahas ini merujuk ke kerangka kerja yang sangat solid dari David Kolb tahun 1984. Jadi ini ada ilmunya, ada siklusnya. Intinya gini, ini adalah proses aktif mengubah sebuah kejadian mentah menjadi pemahaman baru yang benar-benar nempel di kepala. Oke, mengubah kejadian mentah jadi pemahaman. Saya suka istilah itu. Kalau kita lihat definisinya di infografis, bunyinya kan proses menciptakan pengetahuan dengan cara mengubah pengalaman. Jujur, kalimat itu sendiri buat saya masih agak akademis. Biar lebih gampang dicerna, ini maksudnya gimana sih? Oke, kita pakai contoh paling simpel aja ya. Belajar masak. Anda bisa baca 10 buku resep, itu kan cuma transfer informasi. Tapi Anda belum benar-benar tahu cara masak. Pengetahuan baru itu tercipta saat Anda benar-benar masuk dapur. Anda coba resepnya, itu pilar pertama, melakukan sesuatu. Mungkin hasilnya keasinan. Nah, disinilah pilar kedua yang krusial masuk, merefleksikan. Anda berhenti sejenak dan mikir, loh, kenapa ya bisa keasinan? Oh, tadi saya pakai garamnya langsung 1 sendok teh. Padahal resepnya bilang secukupnya. Itu ya. Momen di mana kita sadar apa yang salah. Presis. Tanpa momen refleksi itu, pengalaman masak yang gagal tadi cuma jadi, ya kejadian menyebalkan aja. Dengan refleksi, kejadian itu berubah jadi pelajaran. Lain kali, garamnya sedikit-sedikit dulu sambil dicicipi. Nah, proses dari gagal masak menjadi prinsip baru soal garam, itulah yang disebut mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Itu intinya. Oke, itu jauh lebih jelas. Jadi, melakukan dan merenung. Dan infografis ini ngasih banyak contoh lain yang lebih terstruktur. Ada karya wisata, magang, bahkan yang canggih kayak simulasi pakai virtual reality. Daftarnya panjang juga. Betul. Dan kalau kita perhatikan semua contoh itu ya, dari mulai magang sampai main simulasi VR, ada satu benang merah yang kuat banget. Di semua aktivitas itu, pelajar tidak lagi duduk manis sebagai penonton yang pasif. Mereka dipaksa jadi aktor utama, mereka ada di lapangan, harus bikin keputusan, menghadapi masalah tak terduga, dan ya langsung melihat konsekuensi dari tindakan mereka. Benar, mereka ada di kursi pengemudi, bukan di kursi penumpang. Kalau di kelas biasa, kita mungkin baru tahu salah pas ujian 2 bulan lagi kan. Di sini, kita tahu salah ya saat itu juga. Kayak masakan yang keasinan tadi, umpan baliknya instan. Itulah kuncinya. Umpan balik dari dunia nyata, bukan cuma dari kertas koreksian guru. Oke, ini membawa kita ke bagian yang menarik di infografis ini. Disebutkan ada 5 karakteristik kunci yang bikin sebuah pengalaman jadi benar-benar pembelajaran. Jadi ini semacam resepnya gitu ya. Apa aja 5 bahan utamanya? Betul, ini kayak 5 bahan wajibnya. Yang pertama, udah kita singgung tadi, adalah refleksi. Ini jembatan antara melakukan dan belajar. Bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa itu terjadi dan apa artinya ini buat saya. Ini bagian yang paling sering di-skip ya kan? Setelah sibuk melakukan sesuatu, kita maunya kan langsung lanjut ke hal berikutnya. Jarang mau berhenti buat merenung. Tepat sekali. Makanya dalam desain pembelajaran berbasis pengalaman yang bagus, sesi refleksi itu justru dijadwalkan secara eksplisit. Bahan kedua adalah keterlibatan atau engagement. Infografisnya bilang ini keterlibatan emosional, intelektual, dan fisik. Pembelajaran yang melibatkan emosi, rasa penasaran, frustrasi, atau bangga itu akan jauh lebih membekas. Anda lebih ingat pelajaran sejarah dari film yang menyentuh daripada dari buku teks yang kering, kan? Oh, jelas ya, Ali. Saya ingat pelajaran tentang revolusi Perancis karena dulu ikut drama sekolah, bukan karena baca bab di buku. Saya merasakan jadi salah satu tokohnya. Oke, refleksi, keterlibatan, apa lagi? Yang ketiga adalah aplikasi. Ini krusial.
Kemampuan untuk menghubungkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata. Banyak dari kita belajar konsep abstrak di sekolah, tapi bingung, ini gunanya untuk apa? Nah, pembelajaran berbasis pengalaman secara otomatis menjawab pertanyaan, kapan ini akan saya pakai? Jawabannya, sekarang. Kamu sedang memakainya. Ini menutup jurang antara teori dan praktek. Lanjut, yang keempat. Keempat, personalisasi. Ini yang menurut saya dalam banget. Artinya proses belajar itu jadi milik pribadi. Dua orang bisa magang di perusahaan yang sama, di divisi yang sama, tapi pulang dengan pelajaran yang sangat sekali berbeda. Yang satu mungkin belajar soal manajemen waktu, yang satunya lagi belajar soal politik kantor. Pengalamannya sama, tapi pengetahuan yang diciptakan sangat personal. Wow, itu benar-benar mengubah cara kita memandang hasil belajar ya. Bukan lagi tentang semua orang harus dapat nilai 80, tapi tentang setiap orang menemukan pelajaran berharganya masing-masing. Oke, yang terakhir. Yang kelima, pembelajaran berkelanjutan. Karena pendekatannya siklus, ini secara alami menanamkan pola pikir bahwa belajar itu tidak pernah selesai. Setiap pengalaman baru adalah data baru untuk diolah. Ini menciptakan rasa ingin tahu yang konstan. Jadi kita tidak melihat dunia sebagai tempat untuk tahu segalanya, tapi sebagai laboratorium raksasa untuk mencari tahu segalanya. Refleksi, keterlibatan, aplikasi, personalisasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Oke, fondasinya kuat. Nah, sekarang mari kita bedah mesinnya. Infografis ini menampilkan diagram lingkaran yang disebut siklus Kolb. Ini kelihatannya adalah jantung dari semua ini. Bagaimana cara kerjanya? Betul sekali, ini mesin penggeraknya. Siklus ini punya 4 tahap yang terus berputar. Mari kita pakai satu contoh yang konsisten. Misalnya, pengalaman pertama kali Anda harus memberikan presentasi penting di depan klien. Tahap pertama adalah pengalaman konkret, concrete experience. Ini tahap mengabukannya. Anda berdiri di depan, menyalakan proyektor, mulai bicara. Anda merasakan gugup, melihat ekspresi audiens. Ini adalah pengalaman mentahnya. Oke, saya bisa bayangkan. Keringat dingin, jantung berdebar, itu pengalaman yang sangat konkret. Lalu, setelah presentasi selesai, apa tahap berikutnya? Tahap kedua adalah observasi reflektif, reflective observation. Anda tidak langsung pulang dan nonton TV. Mungkin dalam perjalanan pulang, Anda memutar ulang kejadian tadi di kepala. Anda merenung, tadi bagian mana ya yang audiensnya kelihatan paling tertarik? Oh, pas saya cerita studi kasus. Bagian mana yang bikin mereka bingung? Kayaknya pas saya tunjukin grafik yang rumit itu. Ini fase mengamati dan merefleksikan tanpa menghakimi. Jadi seperti jadi penonton untuk film yang barusan kita bintangin sendiri ya. Kita memutar ulang adegan-adegannya. Analogi yang sempurna. Dari situ kita masuk ke tahap ketiga, konseptualisasi abstrak. Abstract conceptualization, disinilah momen aha terjadi. Anda mulai menarik kesimpulan atau membangun, katakanlah, teori mini Anda sendiri. Berdasarkan refleksi tadi, Anda mungkin menyimpulkan, oke, teori saya adalah cerita lebih kuat daripada data mentah untuk menarik perhatian. Dan slide yang terlalu padat justru bikin orang bingung. Anda menciptakan sebuah prinsip kerja untuk diri sendiri. Ini tahap mengubah pengalaman mentah jadi semacam aturan main atau hipotesis pribadi. Jika A, maka B. Persis. Tapi siklusnya tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di sini, itu cuma jadi wawasan. Agar jadi pembelajaran, harus ada tahap keempat, yaitu eksperimentasi aktif. Active experimentation. Di sini, Anda secara sadar merencanakan untuk menguji teori baru Anda. Anda bilang ke diri sendiri, oke, untuk presentasi bulan depan, saya akan mulai dengan sebuah cerita, bukan data. Anda secara aktif mencoba pendekatan baru berdasarkan pelajaran sebelumnya. Dan hasil dari presentasi kedua itu akan menjadi pengalaman konkret Anda yang baru. Lalu Anda akan merefleksikannya lagi, menyempurnakan teori Anda lagi, dan mencoba lagi. Wow, jadi ini bukan lingkaran, tapi lebih kayak spiral yang terus naik. Setiap putaran membuat kita sedikit lebih pintar, sedikit lebih terampil. Itulah keindahannya. Ini adalah model untuk perbaikan diri yang berkelanjutan didorong oleh bukti nyata dari pengalaman kita sendiri, bukan cuma teori dari buku. Kalau model belajarnya seperti spiral begini, berarti peran pengajar, entah itu guru, dosen, atau manajer di kantor, pasti berubah total kan? Mereka tidak bisa lagi cuma berdiri di depan dan menuangkan informasi ke kepala kita. Ini implikasi yang besar sekali. Sangat besar. Ini bukan cuma perubahan metode, ini pergeseran
kekuasaan di ruang belajar. Kekuasaan untuk mengetahui bergeser dari guru ke pengalaman si pembelajar itu sendiri. Infografis ini menyebutkan beberapa peran baru untuk pendidik yang kalau kita simpulkan, mereka berubah dari sumber ilmu menjadi arsitek lingkungan belajar. Arsitek lingkungan belajar. Saya suka itu. Maksudnya gimana? Pertama, mereka jadi fasilitator. Tugasnya bukan ngasih jawaban, tapi mengajukan pertanyaan yang memancing refleksi. Pertanyaan seperti, apa yang mengejutkanmu dari proyek ini? Atau, kalau bisa diulang, apa satu hal yang akan kamu lakukan secara berbeda? Mereka memandu proses penemuan, bukan mendiktekan hasil. Jadi mereka lebih seperti pemandu di sebuah ekspedisi daripada sopir bus yang menentukan tujuan. Mereka bantu kita membaca peta, bukan menyetirkan kita ke sana. Betul. Kedua, mereka jadi desainer pengalaman belajar. Fokus mereka bukan lagi menyusun daftar materi yang harus dihafal, tapi merancang sebuah tantangan, sebuah proyek, sebuah simulasi yang kaya akan potensi pembelajaran. Mereka menciptakan kolam agar para pembelajar bisa berenang dan melalui siklus kolb tadi. Lalu apalagi perannya? Selain jadi fasilitator dan desainer. Mereka juga menjadi pemberi umpan balik yang cermat. Karena dalam proses mencoba-coba, umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif itu seperti akselerator. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, mereka menjadi model pembelajar seumur hidup. Maksudnya, mereka ikut belajar juga. Tepat. Mereka menunjukkan bahwa mereka pun tidak punya semua jawaban. Mereka menunjukkan rasa ingin tahu, mengakui saat mereka tidak tahu, dan menunjukkan bagaimana mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Jadi, fokusnya benar-benar bergeser total dari mengajar menjadi menciptakan kondisi agar pembelajaran terbaik bisa terjadi. Jadi kalau kita rangkum semua diskusi kita dari infografis ini, pembelajaran berbasis pengalaman pada dasarnya adalah sebuah paradigma ya. Cara pandang yang melihat belajar bukan sebagai kegiatan pasif menerima informasi, tapi sebagai siklus aktif yang tiada henti. Mencoba, merenung, menyimpulkan, dan mencoba lagi dengan lebih baik. Ini mengubah kita semua dari konsumen pengetahuan menjadi produsen pengetahuan. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini bukan cuma soal metode belajar di sekolah. Di dunia kerja yang perubahannya cepat banget, kemampuan beradaptasi adalah segalanya. Yang menarik dari pendekatan ini adalah, ia tidak hanya mengajarkan kita apa yang harus diketahui, fakta, data, teori. Yang jauh lebih fundamental, ia melatih kita tentang cara belajar. Ia membangun otot mental untuk observasi, refleksi, dan eksperimentasi. Jadi ini semacam meta skill ya? Keterampilan untuk mendapatkan keterampilan baru. Persis. Ini adalah pondasi untuk menjadi pembelajar yang tangguh seumur hidup. Di dunia di mana banyak pekerjaan bisa digantikan oleh AI, kemampuan untuk terus belajar dari pengalaman yang unik dan kompleks adalah keunggulan kita sebagai manusia. Ini bukan tentang punya jawaban, tapi tentang tahu bagaimana cara mencarinya lewat tindakan dan perenungan. Sebuah cara untuk tetap relevan. Poin yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Nah, sekarang sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Coba pikirkan kembali, pengalaman non-formal apa dalam hidup Anda yang pelajarannya paling membekas? Mungkin saat pertama kali merantau, belajar alat musik otodidak, atau bahkan saat menghadapi kegagalan sebuah proyek pribadi. Dan coba telusuri, tanpa Anda sadari apakah Anda sebenarnya sudah melalui 4 tahap siklus kolb saat itu. Mencoba sesuatu, merenungkan hasilnya, menarik sebuah kesimpulan, lalu mencoba lagi dengan cara berbeda. Mungkin saja, kita semua terlahir sebagai pembelajar berbasis pengalaman. Kita hanya perlu melakukannya dengan lebih sadar.